Tenda di Mina yang diberikan oleh syarikat tidak cukup dan boleh dikatakan over capacity, sehingga sebagian dari jamaah berada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo Official. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan pembahasan kita tentang carut marutnya, tentang kisruhnya, tentang kacaunya pelaksanaan ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang baru lewat. Tujuan kami adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi, dan masalah-masalah itu akan dicoba memberikan solusinya, dan solusi ini diberikan kepada sebagai saran nantinya kepada BP Haji yang notabene nantinya adalah yang akan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahun 2026. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe, mohon kiranya didukung channel ini dengan memberikan atau menaikkan subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar berita-berita teraktual tentang peribadahan haji dapat kami sajikan dengan cepat dan Anda terima dengan cepat pula. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, penyelenggaraan haji tahun 2025 mendapat banyak sorotan. Ada yang mengatakan bahwa haji tahun 2025 berjalan dengan baik dan sukses, seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama RI dan pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, dengan mengamati media sosial, media massa atau media daring, serta hasil pengamatan panitia pengawas haji tahun 2025 yang notabene umumnya anggota DPR RI yang secara langsung mengalaminya dan menyatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 tidak baik-baik saja. Artinya ada masalah. Saudaraku, perbedaan persepsi dan pendapat itu akan kita kaji melalui identifikasi masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Kajian akan kita mulai dari lemahnya kemampuan adaptatif dan mitigasi dari pejabat dan petugas haji. Dilanjutkan dengan mengkaji masalah pemvisaan di mana jamaah yang tercantum namanya di visa tersebut sudah ditentukan syarikahnya yang akan menanganinya atau melayaninya. Setelah itu kita bahas ketidakprofesionalan syarikah serta ingkarnya syarikah atas kesepakatan yang sudah dibuat. Terakhir kita akan bahas akibat-akibat atau dampaknya terhadap jamaah, mulai dari keterpisahan hotel, penumpukan di Arafah, Musdalifah, ketiadaan transportasi, keterpaksaan jamaah untuk berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina, dan penyediaan tenda yang kurang layak dan lain-lain sebagainya. Baiklah, kita mulai dari masalah pemvisaan dan perbedaan manifest antara Kemenak dengan syarikah.
Dengan diterapkannya multi syarikah pada penyelenggaraan haji tahun 2025 ini, maka pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pemvisaan di mana pada visa jamaah sudah dicantumkan nama syarikahnya. Artinya, syarikahnya sudah ditentukan melalui penerbitan visa. Namun, sayangnya hal ini kurang terperhatikan baik oleh PPHIA maupun jamaah. Pihak Kemenak masih menggunakan sistem lama berbasiskan kloter kabupaten kota. Akibatnya terjadi perbedaan manifest antara Kemenak dengan manifest syarikah. Dampaknya adalah dampak di lapangan, maksudnya begitu. Setelah jemaah sudah sampai di Madinah, baru diketahui bahwa manifest Kemenak tidak sinkron dengan manifest syarikah. Kloter awal yang berangkat dari tanah air terdiri dari campuran jamaah yang syarikahnya berbeda-beda. Namun salah kaprahnya anggapan PPIH bahwa jika sudah masuk manifest, kloternya otomatis syarikahnya juga sama. Kenyataan di lapangan terjadi perbedaan persepsi. Pihak syarikah ngotot hanya mau melayani jamaah dengan syarikah yang sama sesuai dengan yang tercantum di dalam visa. Padahal jika Kemenak mau bernegosiasi dengan syarikah untuk mengabaikan manifest syarikah dan memakai manifest Kemenak, maka masalahnya bisa dianulir. Selanjutnya mari kita lihat bahwa penyelenggara kurang adaptif. Maksudnya adalah melihat kenyataan dan permasalahan yang terus berulang menggambarkan bahwa penyelenggara haji di Indonesia lemah kemampuan adaptatifnya, terutama atas perubahan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Begitu juga dengan minimnya kemampuan dalam memahami masalah, terutama atas kebijakan dan aturan yang cepat berubah yang sering dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi. Kemampuan memitigasi juga sangat dibutuhkan bagi pejabat dan petugas haji atas masalah yang dialami oleh anggota jamaah di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan, penanganan, dan pemecahan masalah yang terjadi di lapangan harus dilakukan jauh-jauh hari terhadap petugas maupun pejabat penyelenggara haji. Saudaraku, melihat kenyataannya sekarang ini, untuk kondisi sekarang ini sudah saatnya kita berani merekrut tenaga-tenaga profesional sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks. Melihat komposisi pejabat dan petugas yang menangani penyelenggaraan haji di Kemenak sekarang umumnya adalah orang yang berlatar belakang pendidikan agama. Tentunya kemampuannya tidaklah sebaik orang yang berlatar belakang pendidikan non-agama yang menangani masalah-masalah di luar keagamaan atau baca ibadah. Selanjutnya, penyelenggara haji membutuhkan ahli manajemen, ahli transportasi, ahli gizi, ahli perhotelan, dan ahli ekonomi, serta ahli komunikasi, dan tidak kalah pentingnya ada ahli negosiasi dan ahli IT. Dampak dari tidak sinkronnya manifest PPIH dengan syarikah bisa memunculkan atau muncul masalah yang bisa kita identifikasi adalah kekacauan penempatan jamaah di hotel. Jamaah di dalam satu kloter kabupaten kota terpecah dalam beberapa syarikah, sehingga banyak pasangan suami istri terpisah di hotel, lansia terpisah dengan pendampingnya, petugas haji terpisah dari jamaah yang menjadi tanggung jawabnya,
dan jamaah dalam satu KBIHU terpisah pada beberapa hotel. Di samping itu terjadi juga kekacauan penempatan jamaah di tenda Arafah. Syarikah hanya merasa bertanggung jawab menyediakan tenda dan kasur tanpa pengaturan blotting yang jelas. Di samping itu, saudaraku, pembentukan kafilah oleh petugas daerah kerja tidak menyelesaikan masalah sebab satu kafilah bisa terdiri dari beberapa kloter dan kloter bisa terpisah ke beberapa kafilah. Itu yang diperkirakan terjadi. Masalah lain yang bisa kita identifikasi adalah transportasi, yang kami mencoba mengutip dari Detik Hikmah atas keterangan yang diberikan oleh Chun Chun Ahmad Samsurigal saat ditemui di Makkah pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Beliau menyoroti persoalan serius di dalam penyelenggaraan transportasi jemaah haji tahun ini, khususnya di Armuzna. Masalah transportasi haji jadi catatan tim UAS DPR dan perencanaannya dilihat belum optimal. Menurut Sally Andriani Gantina yang dikutip oleh Kompas TV tanggal 6 Juli tahun 2025 mengatakan akar masalah terdapat pada lemahnya koordinasi antara syarikah perusahaan transportasi lokal Arab Saudi yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan dan masalah mobilisasi jamaah, dan selanjutnya Sally mengatakan bahwa ada syarikah yang mogok tidak mau lagi mengangkut jamaah dari Musdalifah ke Mina. Sekarang mari kita lihat komentar dari Marwan Dasopang yang dikutip oleh Republika tanggal 6 Juni. Dia mengatakan bahwa mereka kecewa bus yang dipakai untuk jamaah haji ke Arafah bukan bus masyair sesuai dengan kesepakatan. Dia mensinyalir bus yang dipakai adalah bus sekolah dan bus salawat. Padahal menurutnya bus yang dipakai ke Armuzna adalah bus masyair atau bus khusus yang melayani puncak haji. Penggunaan bus non-masyair patut dipertanyakan dan dievaluasi, dilihat dari sisi kenyamanan dan kesesuaian fungsinya. Dikutip dari CNN tanggal 5 Juni tahun 2025, jelang puncak haji banyak jemaah terlantar dan tidak terangkat sebagian ke Arafah tanpa fasilitas yang memadai. Bagi yang sudah sampai di Arafah, sebagian jemaah itu ditempatkan pada tenda-tenda yang sempit, dan menurut pengakuan seorang jemaah bernama Denny, situasinya cukup menakutkan. Masih ada beberapa sektor rombongan di beberapa hotel belum diangkut ke Arafah. Syarikah kerjanya jelek sekali. Sudah ada pemberangkatan satu kloter jamaah ke Arafah namun tidak dapat tenda. Selanjutnya mari kita lihat masalah di Musdalifah. Suara Surabaya 6 Juni tahun 2025. Jamaah haji tertahan di Musdalifah sampai subuh. Pagar sempat roboh. Berdasarkan pantauan Aini Kusuma, seorang reporter, proses pemberangkatan dari Musdalifah ke Mina mengalami hambatan akibat berdesakan. Akibat berdesakan, sebuah pagar rubuh, jamaah haji juga ada yang pingsan. Senada dengan tim UAS lainnya, Haji Muslim Ayub mengungkapkan kondisi di lapangan jauh dari ideal. Dia berkata, atas buruknya manajemen pengangkutan dan manajemen akomodasi jamaah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, banyak jamaah yang belum berhasil dipindahkan ke Mina, terutama dari sektor 903 dan sektor 98. Penyebabnya tidak tersedianya armada angkut sesuai dengan kebutuhan. Tenda over capacity juga menjadi sorotan dari tim pengawas haji tahun 2025 ini. Ketua tim pengawas haji DPR Chun Chun Ahmad Samsurijal menyoroti kondisi tenda jamaah haji Indonesia di Mina yang dinilainya over capacity dan jauh dari layak. Hal ini disampaikan pemimpin infeksi
tim was haji DPR ke lokasi pemondokan. Akibat over capacity tenda, maka banyak jamaah yang tidur di luar dan di antara gang. Dikutip dari Detikcom tanggal 7 Juni tahun 2025, di sini terjadi jamaah berjalan kaki karena tidak ada bus yang mengantar mereka dari Musdalifah ke Mina. Bus telah datang jalan kaki dari Musdalifah dan terlantar di Mina. Begitulah kondisinya. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 memunculkan sejumlah persoalan serius, terutama saat jamaah bergerak dari Musdalifah ke Mina. Dilaporkan terpaksa berjalan kaki akibat kemacetan parah dan minimnya armada transportasi. Banyak di antara mereka tidak mendapatkan tenda setelah sampai di Mina, dan untuk istirahat sangat disayangkan sekali. Sudah jauh-jauh berjalan namun tidak dapat beristirahat. Masalah lain yang menjadi sorotan dari tim pengawas haji tahun 2025 ini adalah menyangkut masalah petugas haji. Wakil Ketua BP Haji Daniel Simanjuntak di Detik Hikmah tanggal 12 Juni tahun 2025 mengatakan ada petugas nebeng naik haji. BP Haji akan evaluasi proses rekrutmennya. BP Haji menemukan sejumlah petugas haji yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Para petugas haji tersebut hanya nebeng naik haji tanpa benar-benar bekerja di lapangan. Menurut beliau, mereka adalah petugas haji daerah atau PHD.